Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bersama warahmatullahi Om J, Jalan Berlian Channel. Ini hari ketemu teman saya. Ini teman SMP, SMA juga. SMP Negeri 4. SMP 4. Ya. SMP 2. Namanya Joko Basuki, lebih kerennya Jobas. Jobas, ya. Kenalkan dulu Bang, silakan Bang. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Basuki, ya, anggota DPRD Kota Binjai. Ya. Kalau lebih trennya dikenal Jobas. Jobas. Ya. Sekarang makin tren abang kenapa? Nggak tahu. Abang karena partai abang tidak sejalan dengan yang abang dukung pada saat pilkada itu. Oh iya? Trennya. Oh iya? Oh, jadi apa rupanya berita di lapangan ini? Jadi warga Binjai kalau di media sosial yang banyak bicara tentang salah satu calon, Iya. calon abang siapa? Calon untuk Ya, gue pilkada. dapat, iya. Oh, Amir Hasanul Jihadi. Amir Hamzah Hasanul Jihadi ya. Kalau partai bang? Kalau partai saya sampai detik ini masih di Ya, partai abang dukungnya? partai saya dukung di Donald. Donald. Dr. Donald. Jadi partai dengan pilihan pribadi abang kita ini Bang Jobas beda. Bang, apa alasannya bang? Baik, terima Dia kasih. tahu. Terima kasih seperti pepatah lama, orang-orang tua lama waktu kita SMP, ya kan ada pesan tuh. Bahkan guru kita ada pernah pesan ini. Apa tuh, Bang? Kalau kita tidak nyaman di satu kelompok, pindahlah di kelompok yang lain, kan gitu. Saya sampai ini merasa tidak nyaman. Apa sebab? Saya juga punya ambisi, juga ingin berjuang untuk Kota Binjai ini dengan mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota ya, bukan calon wali kota, wakil wali kota ya. Saya mencalonkan, diterima waktu saya mendaftar, kemudian visi misi saya sampaikan juga dan sempat saya bacakan dalam pembacaan visi misi. Namun saya seiring waktu saya juga heran mengapa ya. Saya dari awal sudah curiga ini kayaknya saya tidak ada tempat di situ. Dan saya kader gitu. Kader yang sudah dididik dan disumpah palapa di Hambalang. Pendidikan Hambalang saya. Jadi artinya sebagai kader gitu. Sesuai dengan ADRT, kader lah ya untuk maju dan memperjuangkan partai tersebut. Ternyata ketika saya daftar pada waktu mau fit and proper test di DPD, nama saya tidak muncul. Nggak muncul. Makanya saya telepon di DPD, kenapa saya nggak tidak protes loh, berkas bapak nggak masuk. Itu ternyata berkasnya tidak dimasukkan bang. Saya tidak tahu dengan alasan apa, alasan ini, alasan itu, saya nggak tahu itu. Katanya nggak bayar, katanya alasannya nggak memenuhi persyaratan lah segala macam. Lu nggak memenuhi persyaratan, saya kader kalau nggak memenuhi persyaratan kok bisa jadi anggota DPR ya kan? Dikabarin aturan kalau kurang. Nah, harusnya begitu, kekurangannya apa dikabarin, itu sedikit pun tidak ada dikabarin, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi abang nunggu-nunggu tiba-tiba tak ada. Nggak ada. Jadi sakitnya di mana tuh bang? Saya tidak sebenarnya sakit. Nah, beginilah saya pejuang politik itu tetap berjuang walaupun di situ tidak ada celah. Saya akan mencari celah lain bagaimana perjuangan untuk Binjai ini. Ya. Dan memang sejak awal saya kepengen Partai Gerindra itu merekomendasi Pak Amir Hamzah karena beliau sudah membuktikan kinerjanya selama 3 tahun 7 bulan ini. Buktinya apa? Buktinya ya pertama, begitu dia piawainya dalam melaksanakan mengelola keuangan negara, keuangan pemerintah daerah di tahun pertama kan ada RPJMD kan bang, rencana pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun. Dia tetapkan di tahun 2001 sampai 2026. Di tahun pertama dia jabat, kita kan tahu, sama-sama tahu dia kena COVID kan. Begitu piawainya dia mengendalikan itu sampai program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPR dalam kesepakatan memperlukan anggaran untuk program-program pada saat itu di tahun pertama dilanda COVID sehingga semua program yang sudah ditetapkan terpaksa anggaran itu direfocusing untuk
COVID, ya kan. Oke. Dan di tahun kedua mulai kan berangsur-berangsur baik, dan disitulah mulai agak normal, dan dia buktikan dengan pelaksanaan pembangunan dimulai dari pajak bawah yang begitu berserak kumuh, sekarang sudah dibangun bagus, ya kan. Kemudian tribun lah tuh, kita sampai ke tribunnya itu aja kan, Tribun Lapang, dan itu dibangun dan cukup bagus. Kemudian Masjid Al-Fatih walaupun dengan dana seadanya berjuang mati-mati terbangun juga akhirnya. Nah itu dari situlah saya Abang iya berpandangan ini orang positif. iya positif kepada Pak Amir Hamzah ini. Oke, begitu Bang. Baik. Kenapa Abang nggak sampaikan kemarin permasalahan yang Abang rasa menjadi masalah Abang? Saya- Partai Abang. Sudah saya sampaikan, tapi mereka pada diam semua saling apa namanya buang badan. Tanya ini kenapa? Oh, tanya ini, tanya ini kenapa? Oh, tanya itu. Dah seakan-akan nggak ini partai kok oknum ya, tadi oknum yang pengurus itu kurang profesional banget itu, kurang profesional itu. Jadi Abang sebetulnya masih kader partai nggak? Ya masih kadar, kalaupun apa ya masih kadar ya, itu tergantung bagaimana partai nanti. Udah ada dapat SP nggak Bang? Sebelum sampai saat ini belum saya dapat surat Berarti kalau peringatan. ada SP berarti masih aman-aman aja. Masih aman-aman aja, karena intinya saya juga ingin berjuang kok. Saya kader Gerindra yang memang punya hati ya, yang punya niat sedalam-dalamnya, dengan niat yang baik sebaik-baiknya, ingin Gerindra itu besar di Kota Binjai ya kan. Dan saya juga ingin Binjai ini tertata rapi gitu. Artinya mari saya berharap juga, kemarin kecewa karena rekomendasi tadi tidak diberikan ke Pak Amir, itu aja salah satunya. Bang, orang macam Abang di partai Abang tuh gimana? Cuma Abang sendiri kan? Ya, teman saya karena apa? Deras kan yang menghadapi. Iya, Nggak capek. ya kita gini Bang, harus apa Bang Ji? Kita harus berdiri di atas kebenaran daripada kepentingan. Jadi kepentingan itu seperti kelompok, kepentingan pribadi. Ya kita harus kebenaran. Dan ini loh yang profesional. Ini podcast kita ini Bang nanti ditengok apa loh Bang? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita sebagai pejuang itu harus berani, apapun risikonya. Nggak usah takut. Kalau kita ada risiko-risiko itu biasa. Namanya pejuang, jangan kita manut aja. Manut aja. Bagaimana demokrasi kita bisa baik? Bagaimana mencari pemimpin-pemimpin yang berani, yang mencari pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang benar. Mana? Tapi kan menurut aku Bang, dengan partai sudah menunjukkan calonnya, di pandangan mata partai kan, oh inilah yang terbaik kan gitu Bang. Tapi Abang kan agak berlari juga. Baik. Partai udah melihat, oh ya ini yang baik nih, kan gitu. Tapi secara pribadi, politik pribadi, hak konstitusi saya dari awal sudah memang menetapkan saya memilih untuk mendukung incumbent Pak Amir Hamzah. Itu. Jadi ketika partai sudah merekomendasikan ke calon lain, saya tidak mau apa namanya harus komitmen dengan perjuangan saya. Dan saya berulang-ulang katakan apapun resikonya, saya mau cari yang benar-benar aja, itu aja. Dengan prosedur yang baik-baik saja, tidak karena ini, tidak karena itu, gitu. Jadi apa? Jangan sampai cita-cita reformasi dulu itu itu terhianati lagi. Kita kan mau cita reformasi kan, yuk tegak lurus lah dengan reformasi yang baik itu. Ya. Bang Joko, Siap. Abang kan ini itu katanya ini itu. Orang juga banyak tanya nih. Kalau lah orang ngomongnya dia nggak ada apa. Iya. Ini Bang Joko ini karena ada sesuatu nih dari calonnya gitu. Baik, Jujur, Bang. pasti itu pandangan mereka, pandangan orang ada. Pasti itu. Bang Joko nanti kalau aku menang ku jadikan ini ya. Oh, mantap ini. Tidak ada. Jadi saya Ada apa? Ada Bang. tidak ada. Saya berjuang apa adanya. Boleh ditanya oleh tim-tim Ma Amir. Saya tidak ada bermaksud minta ini, minta itu, nggak ada. Dan Ma Amir sendiri juga tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada saya. Saya ingin ya Binjai ini
bisa lebih sempurna dari sebelumnya, karena ini kan lanjutan, ini kan melanjutkan. Kenapa? Kerangka pembangunan sudah direncanakan, ya kan, tinggal menyempurnakan nih Bang. Kalau yang baru-baru nanti kerepotan, ada sistem informasi pemerintah daerah yang harus programnya itu kita menjanjikan program ini, letakkan program ini nggak masuk membal. Ini bahaya. Kalau ini sudah tahu mereka, jadi tinggal melanjutkan dan menyempurnakan saja nih Bang. Percayalah. Aduh, kampanye pula dia di sini. Bang, abang satu lagi. Baik. Abang di medsos ini, maaf ya Bang, di medsos itu tanda kutip Bang. Iya. Berisik kali ya Bang itu. Iya, saya selalu. Udahlah Abang dukung partainya, nggak sejalan di partai, tapi Abang membuat postingan-postingan yang mengeluarkan pendapat. Ini. Pertanyaannya manis aja kenapa Bang? Pertanyaannya sangat bagus. Sekarang di usia anak-anak usia 16 sampai usia 68 itu adalah pemegang gadget. Jadi pemantau medsos. Jadi media sosial ini adalah alat penyampai. Di kesempatan ini dari medsos ini saya ambil momen penting, saya akan mencari respon masyarakat. Respon masyarakat, ketika saya berkata ini apa respon masyarakat, saya berkata begini apa respon masyarakat, saya berbuat kebaikan apa respon masyarakat, saya berbuat hal-hal yang agak menjurus ke arah-arah yang negatif apa yang respon dari masyarakat. Saya kepengen tahu respon masyarakat dan antusias mereka dalam mengamati media sosial. Yang abang amatin gimana Bang? Kalau abang buat postingan, banyak yang mantap, apa yang memang pasti pro dan kontra pasti banyak Bang. Ada yang mendukung, ada yang membuli, biasa itu biasa. Dan enggak, saya justru senang. Jadi hobi, jadi senang saya. Biarin aja. Kalau udah nggak bisa tidur tuh. Kalau saya senang, selagi saya bisa jawab. Kalau saya ada sesuatu yang salah, saya minta maaf langsung. Dan ya, kalau dia agak kontra dengan saya coba untuk meluruskannya. Ya. Tapi itu bukan perintah dari ini. Bukan. Memang kebandelan si Jobas itu biasa itu selalu Jobas tampil di media sosial. Ya, aduh, gimana sebut-sebut tanya tapi udah menjawab semua. Iya, boleh. Abang, santai aja. Nanti gimana jadinya nih? Kalau sebentar lagi jadi juru kampanye atau abang bagaimana? Siap, saya memang rencana untuk juru kampanye Pak Amir Jiji. Karena beberapa medsos kalau tengok buka, iya. Kawan aku nih, Joko Basuki sebelahnya gitu. Iya, saya selalu bersama Pak Amir dan saya juga selalu memberikan masukan pada beliau dan beliau pun menerima luar biasa. Itu yang saya suka dari sosok Pak Amir, menerima semua pendapat dari rekan-rekan, ya kan, masyarakat. Jadi itu yang sangat membuat saya sangat tertarik kepada beliau. Ya Bang, kalau gitu penutup nih Bang. Baik, terima kasih. Abang masih di partai? Masih, sampai saat ini saya belum ada surat peringatan maupun surat pemberhentian. Masih sayang dengan partai Bang? Masih saya. Karena pernah dididik Bang ya? Iya, karena ini otonomi politik daerah, saya tahu bagaimana kondisi daerah, makanya saya tetap ke Amir Hamzah tentunya. Ya, itu dengan resikonya tentunya. Dengan resikonya. Oke Bang. Iya, siap. Untuk menutup pertemuan kita Bang, apa yang ingin Abang sampaikan, kabarin untuk warga Kota Binjai Bang. Baik. Berkaitan dengan pilkada Bang ya. Baik, terima kasih saudara-saudaraku warga masyarakat Kota Binjai. Sebentar lagi pilkada, tepatnya tanggal 27 November 2024. Marilah kita berpikir cerdas ya dan semangat untuk melaksanakan demokrasi ini dengan baik. Pilihlah menurut kehendak kalian, menurut kalian baik ya. Silakan jangan ada perpecahan di antara tim, di antara pendukung. Ayo kita bersatu. Kita beda pilihan boleh, tetapi kita satu tujuan untuk Binjai lebih baik. Tapi saya pribadi, saya tetap ke Amir Jiji untuk dilanjutkan. Joko Basuki nih, kawan main bola kami sama. Sama ya, sedap di SMP 4 dulu ya kan. Oke Bang, terima kasih Bang. Waktu kita ngomong-ngomong ya. Baik. Siap. Paling tidak kalau sudah pasca pilkada. Ya siap. Oke Bang. Siap, insya Allah. Oke guys, terima kasih. Saksikan terus channel ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.